הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. Salam jemaat, selamat pagi.
dimanapun jemaat berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita seminggu yang telah berlalu. Walaupun keadaan dunia kita ini dilanda dengan COVID dan kita dapat beribadah secara bersemuka, tapi kita bersyukur karena ada teknologi yang kita gunakan sekarang ini untuk memulihkan kita bersama-sama dalam ibadah melalui online ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, mari jemaat kita berdoa. Walaupun jemaat di mana saja berada, baik di rumah ataupun di mana pun juga berada, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya ibadah kita ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa di surga, kami bersyukur atas pimpinan penyertaan-Mu dan perlindungan Tuhan seminggu yang telah berlalu. Dan saat pagi hari ini sekali lagi kami dapat bersama-sama beribadah melalui online ini Tuhan. Dan saat pagi ini Tuhan Yesus, sebelum kami memulakan ibadah ini, kami dalam tangan Tuhan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, supaya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi kami, dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Kiranya ada kuasa-kuasa iblis yang sudah mengacau di dalam ibadah kami. Kami dalam tangan Tuhan supaya Engkau patahkan semua itu dan jauhkan semua itu, supaya kami dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui dengan penyembahan dan pujian dan firman Tuhan, supaya kami menikmati semua itu dengan hati yang terbuka untuk makanan rohani kami. Tuhan, saat pagi hari ini saya berdoa juga Tuhan Yesus, bagi anak-anak-Mu yang dimana saja mereka berada, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai, menghiburkan semua itu, supaya semua kami menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, saya berdoa juga bagi semua yang melayani pada pagi hari ini, Engkau akan berikan hikmat supaya mereka digunakan pakai untuk menguji, menyembah-Mu, untuk pemuliaan nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini ibadah kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Mari saat ini kita memuji Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Mari kita teruskan memuji Tuhan Allah kita, Yesus namanya. Haleluya. Kami bawa korban pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Sekali lagi. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saya ajak jemaat, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bapa, Engkaulah Raja, Engkaulah yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan ya Bapa. Kami mau dekat denganmu, merasakan hadiratmu saat ini. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penjagaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan penyertaan Tuhan kepada kita. Hari ini kita dapat bersama-sama lagi beribadah di dalam online. Walaupun kita tidak dapat berkumpul dalam satu tempat seperti di gereja, tapi itu tidak menghalang bagi kita untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Tuhan bersama-sama melalui online. Semuanya ini karena Tuhan yang memberikan kita hikmat kebijaksanaan. Dan sebelum kita meneruskan pendengaran firman Tuhan pada hari ini, saya ajak saudara-saudara semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di atas kasih, pemeliharaan dan penjagaan-Mu Tuhan kepada kami. Walaupun begitu banyak cabaran yang kami hadapi di hari-hari yang telah berlalu, dan di dalam kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, kami semua di dalam keadaan yang sehat, kami semua di dalam keadaan yang baik, karena pimpinan, penjagaan, dan pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk sama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu sebentar lagi. Pimpin ya Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya melalui hamba-Mu ini, supaya setiap kata-kata firman-Mu yang kami dengar itu bukan hanya kami mendengar, tapi kami semua mengerti, faham akan maksud firman-Mu itu. Dan sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghalang pendengaran kami, ataupun pengertian kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami singkir semuanya itu, supaya hati kami, pikiran kami dapat fokuskan hanya kepada firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, supaya firman-Mu menguasai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini saya sediakan satu tema, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Dan teks pembacaan saya ambil di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sehingga ke ayat yang ke-17. Dan saya ambil firman Tuhan ini daripada terjemahan versi Bernil. Oke. Baik, saya baca firman Tuhan bermula daripada ayat yang ke-13. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ke ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Sekarang dengarlah nasihatku, wahai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami akan bertolak ke sebuah negeri dan tinggal di situ selama setahun untuk berniaga dan mencari uang. Tetapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan esok.
kamu umpama wap yang kelihatan sejurus lantas lenyap. Sepatutnya kamu berkata demikian, kalau diizinkan Tuhan, kami akan terus hidup dan melakukan sekian-sekian. Sebaliknya, kamu angkuh dan bercakap besar. Bercakap besar demikian itu adalah salah. Apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang baik dan sepatutnya dilakukan, maka orang itu berdosa. Inilah teks pembacaan untuk firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada hari ini. Itu sebabnya saya akan ambil satu tema, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah satu peluang atau kesempatan yang tidak akan kita miliki selalu. Setiap peluang atau kesempatan pasti akan berlalu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Terpulanglah kepada kita sama ada kita mahu menggunakan peluang atau kesempatan yang ada dengan baik ataupun menyia-nyiakannya. Dalam Yakobus ini ada beberapa hal yang kita boleh pelajari mengenai kehidupan manusia. Yang pertama, hidup ini adalah rapuh. Kalau kita melihat di ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan esok. Kamu umpama wap yang kelihatan sejurus lantas lenyap. Itu ayat yang ke-14. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Itu yang pertama. Kehidupan kita ini rapuh karena ada dua sebab. Yang pertama itu karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Apa yang terjadi pada hari esok kita tidak tahu. Ini di ayat yang ke-14. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Adakah hari esok itu Yesus datang? Adakah hari esok itu Tuhan memanggil kita? Itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Jadi kesempatan yang ada pada diri kita, kita gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Biarlah kita ambil kesempatan ini untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan firman Tuhan. Karena ini adalah kesempatan kita. Selagi kita masih hidup, selagi itulah kesempatan kita untuk Tuhan. Hal yang kedua ialah karena hidup ini lebih singkat dari yang kita pikirkan. Seperti mana yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Hidup kita ini adalah seperti uap. Hidup kita ini adalah seperti uap. Coba kita melihat itu uap. Bila kena tiup angin ataupun matahari
bersinar, uap itu akan naik ke atas dan lenyap. Begitu juga dengan embun pagi. Walaupun tiada di dalam firman Tuhan ini tentang embun pagi juga adalah sama. Yaitu pada waktu pagi sebelum matahari bersinar, embun pagi itu ada. Dan embun pagi ataupun uap itu, uap bila kena tiup angin, dia hilang sudah. Begitu juga dengan embun pagi, apabila matahari bersinar, matahari terbit, hilang sudah itu embun pagi. Begitu singkatnya hayat uap itu. Begitu singkatnya hayat embun pagi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Singkat, begitu singkatnya kehidupan kita ini. Jadi kita ambillah kesempatan selagi kita masih hidup untuk melayani Tuhan. Saya ambil contoh tentang embun pagi. Walaupun embun pagi itu begitu singkat dia punya hayat. Apabila matahari itu terbit, mulai hilanglah itu embun pagi. Begitu juga dengan uap akan hilang. Tapi sebagai contoh ini embun pagi, walaupun dia punya hayat itu begitu singkat, tapi dia sungguh berbakti. Dia menggunakan kesempatan yang singkat kepadanya itu embun pagi, untuk berbakti kepada benda yang hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Apakah yang dilakukan oleh embun pagi? Kalau musim panaslah, yang lama tidak hujan, tapi waktu pagi itu tetap ada embun. Dan embun itu walaupun singkat, dia dapat menyegarkan tumbuh-tumbuhan. Dia dapat menyegarkan binatang-binatang. Begitu juga dengan manusia. Saya masih ingat lagi sewaktu saya masih di dalam tentara. Masih selagi saya berkhidmat di dalam tentara. Sewaktu kami di hutan, di tempat yang jauh daripada sungai, dan masa itu air pun tiada, sudah habis. Bila pada waktu pagi untuk membasuh muka, saya gunakan embun pagi. Jadi embun itu sangat berjasa kepada benda-benda yang hidup. Jadi marilah kita ambil contoh kepada embun pagi, walaupun dia singkat, tapi dia dapat berbakti kepada benda yang hidup, kepada manusia, kepada haiwan, dan kepada tumbuh-tumbuhan. Begitu juga dengan kita, kehidupan kita yang singkat ini. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada Tuhan. Inilah kesempatan kita untuk melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil. Kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, ataupun memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan, supaya saat Tuhan itu datang kedua kali, kita diselamatkan. Saat Tuhan memanggil kita, kita dapat bersama-sama dengan Tuhan di surga. Karena kita ini adalah seperti uap. Oke. Yang kedua, hidup ini ada di bawah kekuasaan Tuhan. Kehidupan kita ini adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 berkata begini, sepatutnya kamu berkata demikian, kalau diizinkan Tuhan, kami akan terus hidup dan melakukan sekian-sekian. Ini kehidupan manusia.
bukan hanya manusia, segala ciptaan Tuhan adalah dalam kekuasaan Tuhan. Jadi kita bersyukurlah karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang menguasai kita. Jadi pujian kita, penyembahan kita hanya kepada Allah. Dan pemberitaan Injil keselamatan, inilah kesempatan kita. Kalau katakan kita tiada masa untuk memberitakan Injil karena sibuk dengan kerja. Sekarang kan ada WhatsApp, ada Facebook, ada YouTube. Memberitakan Injil melalui YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, itu boleh. Jadi tiada alasan kita kata tiada masa untuk melayani Tuhan ataupun untuk memberitakan Injil. Karena ingat, kita ini dalam kekuasaan Tuhan. Jadi kita bersaralah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita adalah milik Yesus. Hal yang ketiga yang boleh kita pelajari daripada Yakobus ini. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ke ayat yang ke-17 ini. Hal yang ketiga adalah kesombongan. Merupakan jerat terbesar di dalam kehidupan. Kenapakah kesombongan ini adalah satu jerat di dalam kehidupan manusia? Bila kita sombong, kita sudah melupakan Tuhan. Kita ingat apa yang kita dapat, semuanya itu hasil usaha kita. Jadi kita harus ingat, jangan kita sombong. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini. Sebaliknya kamu angkuh dan bercakap besar. Bercakap besar demikian itu adalah salah. Nah, ini sudah jelas bagi kita bahwa bercakap sombong itu adalah satu kesalahan yang salah di mata Tuhan. Keangkuhan kita. Sekiranya kita mendapat sesuatu kejayaan, seperti kalau kita berniaga, kita berjaya di dalam bidang perniagaan. Kalau yang masih bersekolah, mendapat keputusan yang sangat baik dalam pelajaran. Kalau yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, dia memegang jawatan yang tinggi dan bergaji yang besar. Begitu juga di dalam swasta, memiliki jawatan yang besar seperti pengurus dan gaji yang tinggi. Janganlah kita bermegah, janganlah kita mengatakan bahwa itu adalah usaha kita sendiri. Jangan. Setiap yang kita dapat itu semuanya karena pimpinan Tuhan kepada kita. Dan haruslah kita mengucap syukur di dalam segala hal. Jangan kita angkuh, jangan kita sombong. Sebab apabila kita sombong, kita ingat apa yang kita dapat itu semuanya hasil usaha kita. Ramai orang yang sombong karena mereka menganggap kehidupan mereka itu ada dalam kawalan mereka. Dan akhirnya mereka hidup menurut apa yang mereka anggap benar. Nah, akhirnya mereka ikut kehendaknya sendiri, mengikut apa yang mereka pikir benar.
itu adalah orang yang sombong. Dan orang yang hidup tanpa Allah adalah orang yang sombong. Dan sangat rugi kalau kita sombong. Kalau kita menganggap bahwa setiap yang kita dapat, kejayaan yang kita dapat, kalau kita anggap itu adalah hasil usaha kita, ingat, itu tidak akan kekal. Tapi yang kekal itu adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat menghasilkan yang terbaik. Dan ingat, jangan sombong. Sombong adalah menjerat kita kepada kejatuhan. Bila kita sudah mulai angkuh, apabila kita sudah mulai sombong, disitulah kita akan mulai jatuh. Ingat, hati-hati dengan kesombongan. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, contohnya pimpin pujian ataupun main musik, sehingga pelayanan kita itu setiap orang diberkati karena karunia kita menyanyi dengan suara yang bagus, main gitar ataupun semua musik kita boleh tahu. Tapi ingat, semuanya itu karena karunia Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Dan janganlah kita sombong. Bila kita sombong, itulah jerat di dalam kehidupan kita untuk kita jatuh. Jatuh dan mulalah kita menjauhkan kepada Tuhan. Jadi janganlah kita sombong. Akuilah setiap yang kita berjaya itu, semuanya itu daripada Tuhan. Jadi ingat, janganlah kita sombong. Sebab itu adalah jerat untuk kita jatuh. Jerat iblis untuk kita jatuh di dalam pencobaan. Jadi kita mengucap syukur di dalam segala hal. Yang keempat adalah cara terbaik untuk menjalankan kehidupan adalah dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 seperti ini. Apabila seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang baik dan sepatutnya dilakukan. Yang kita harus ingat, sepatutnya dilakukan. Maka orang itu berdosa. Nah, di ayat yang ke-17 ini cukup jelas bagi kita. Dikata, apabila seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang baik. Nah, apabila seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang baik, tidak ambil kesempatan di dalam kehidupan dia yang singkat, itu adalah dosa di dalam firman Tuhan ini. Itulah kesempatan, ingat, kesempatan hidup kita ini adalah sangat singkat. Kesempatan kita, selagi kita masih hidup, itu adalah kesempatan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-17 ini mengatakan bahwa kalau seseorang itu tidak melakukan yang baik, kalau seseorang itu tidak ambil kesempatan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, di sini dia mengatakan bahwa maka orang itu berdosa. Kita sudah tahu bahwa melakukan kebaikan ini
disenangi oleh Tuhan. Bahkan orang lain pun diberkati dengan cara kita karena kita melakukan kebaikan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ingat firman Tuhan kata itu adalah dosa. Dia kata maka orang itu berdosa. Ingat, upah dosa itu adalah maut. Jadi cara yang terbaik ialah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita tahu bahwa Allah yang memegang hidup kita, seharusnya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa kehidupan kita di bumi ini hanyalah sementara. Oleh itu, dalam waktu yang singkat, itulah kita harus mencari kesempatan untuk berpegang kepada yang kekal, yaitu Allah dan firman-Nya. Ambillah peluang yang ada untuk datang kepadanya. Karena itu, kita tahu bahwa tanpa Allah, segalanya akan menjadi sia-sia. Tanpa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, kehidupan kita ini adalah sia-sia. Ingat, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena hidup kita ini sangat singkat. Oke, untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi ya Tuhan. Mohon Roh Kudus, supaya firman-Mu itu Tuhan tidak akan hilang begitu saja. Tapi firman-Mu itu Tuhan, kami mengerti maksudnya. Dan kami dikuatkan, kami disegarkan oleh firman-Mu itu Tuhan. Dan firman-Mu itu bukan berlalu begitu saja, tapi menguasai kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Supaya kami ingat bahwa hidup kami ini adalah sementara. Dan biarlah kami ini ya Tuhan Yesus, ambil kesempatan di dalam hidup yang singkat ini untuk melayani-Mu Tuhan, untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Untuk kami, kesempatan bagi kami Tuhan untuk memperbaiki diri kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya saat Engkau datang, saat Tuhan memanggil kami, kami sudah mempersiapkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, oh haleluya. Semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Dan tanpa kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, hidup kami ini adalah sia-sia. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami ambil kesempatan untuk melayani, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Minta pimpinan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, di atas kasih dan pemeliharaanmu kepada kami. Hari-hari yang akan kami lalui, kami mohon pimpinan, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Bungkuslah tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa, supaya panah-panah syaitan dan iblis tidak mengenai kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Jauhkan kami daripada segala penyakit-penyakit yang berjangkit. Roh Kudus, pimpin kami, supaya kata-kata kami, perbuatan kami, semuanya menyenangkan Engkau dan memberkati orang lain. Saudara-saudaraku semua, ketahuilah hari ini dan selama-lamanya, bila kita setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin.